Selawat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita bisa silaturahmi lagi. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa puasa itu diwajibkan pada umat sebelum Nabi Muhammad. Artinya apa? Bahwa puasa itu juga dikenal di berbagai agama, suku, tradisi. Hadis mengatakan Nabi itu pernah dikirim Allah sebanyak 124.000. Bayangkan ya, 124.000. Dan Quran mengatakan, sekali Allah tidak akan mengadab satu kaum sebelum Allah mengirimkan Rasulnya. Artinya, wajar sekali kalau kita temukan jejak-jejak bekas-bekas ajaran Nabi di berbagai sudut bumi ini, namun kita tidak tahu persis mereka itu Nabi atau tidak. Tapi dugaan-dugaan itu ada. Misalnya dalam beberapa literatur yang saya baca, Buddha Gautama itu di Kapilawastu itu diduga kuat itu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Karena kita tidak cukup bukti untuk mengatakan tidak, juga mengatakan iya, tapi dilihat dari esensi ajarannya dan juga berapa sejarah dikumpulkan itu beberapa pemikir Muslim kesimpulan bahwa itu Nabi Zulkifli. Belakangan ini ada buku yang cukup menarik ya, yang menulis itu sarjana dari Malaysia. Bahkan Maryam itu mungkin tidak nabi karena Allah memberikan wahyu kan kepadanya. Yang populer itu ada 25 kita yakini. Tapi dari yang 25 itu arahnya kita tidak banyak tahu. Misalnya Nabi Adam di mana, kapal Nabi Nuh di mana, kita kan tidak banyak tahu. Beruntunglah umat Islam punya nabi itu sejarahnya terang benderang. Bahkan tidak ada pemimpin dunia yang ucapannya itu tercatat sedemikian komplit kecuali Nabi Muhammad. Dihimpun dalam kitab-kitab hadis. Yang lain itu tidak. Nabi Isa kita yakini atas dasar ajaran Al-Quran. Tapi kalau ditanya sejarahnya di mana lahirnya Nabi Isa saja, itu masih sedikit ada kontroversi. Ada mengatakan di kandang domba, tapi ada mengatakan di bawah pohon kurma. Dan ada masa-masa hidupnya yang kemudian hilang dari catatan sejarah. Nah, keutuhan, kekompletan ajaran Nabi Muhammad ini sangat membantu sekarang ini di dunia barat, Islamofobia ini semakin berkurang. Karena mereka sekarang lebih tertarik membaca Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad. Bukan lagi ngikuti berita-berita opini media massa, tidak lagi. Jadi misalnya ada terorisme Islam itu sekarang sudah semakin kurang dipercaya lagi di dunia barat. Mengapa? Tadi karena dari awal Islam punya tradisi tulis menulis, hadis, Quran. Mana agama lain yang tradisi tulisannya sekaya Islam itu nggak ada. Positifnya kalau orang bertengkar cekcok, kemudian studi riset kepustakaan. Negatifnya kemudian kadang-kadang umat ini kurang dididik mengikuti kata ulama. Padahal ulama itu sendiri mereka juga berbeda pandangan karena ilmunya, karena lingkungannya, karena daerahnya. Jadi sebuah pemikiran Islam oleh seorang ulama itu dipengaruhi oleh bidang apa yang dia pelajari. Masyarakat apa problem yang dihadapi, itu akan berpengaruh. Jadi kalau dunia Islam sibuk dalam dunia peperangan, maka yang menonjol nanti ayat-ayat perang. Tapi kalau masyarakat itu sudah maju,
mungkin etika yang lebih ditonjolkan. Kalau masyarakat itu masih jorok, mungkin tradisi kebersihan. Kalau orang itu eh, percaya percaya pada tahayul, nah mungkin tauhidnya. Jadi Islam akan menonjolkan nilai-nilainya sesuai dengan masyarakat yang dihadapi. Dengan demikian, eh, konstruksi tradisi Islam yang berkembang di Indonesia, di Turki, di Iran, sekarang di Eropa, di Amerika, di Jepang itu beda-beda. Tapi dasarnya itu sama. Tauhidnya, nabinya sama. Tapi kontekstualisasinya yang itu berbeda. Sekarang tentang puasa ya. Saya sedikit akan ngomong puasa. Dari sekian banyak buku yang coba saya baca, uh, puasa itu pesan utamanya adalah bagaimana kita melakukan inner journey. Dikatakan ya bahwa hidup ini ada dua orientasi yang menonjol. Apa itu? Avoiding the pain, menghindari yang sakit, dan looking for the pleasure, mengejar hal-hal yang menyenangkan. Hidup itu seperti itu. Dan ini hidup pada level hewani. Jadi kalau hidup itu yang penting ngejar kesenangan dan menghindari sakit, itu hidup pada level hewani. Tidak jelek, itu untuk keselamatan manusia. Coba ya untuk menghindari sakit. Itu puncaknya ya. Sekarang ini kan uh, pabrik obat-obatan, rumah sakit. Itu kan intinya to avoid the pain, menghindari sakit. Dalam rumah tangga pun banyak itu. Ada pagar agar anak nanti tidak jatuh. Kalau ada pisau disimpan agak tempat tinggi agar anak tidak main-main. Kemudian ada kabel listrik dibungkus karena bahaya. Jadi banyak sekali. Di jalan raya pun ada traffic light biar orang teratur nggak tabrakan. Hidup itu sungguhnya banyak sekali perangkat agar orang nggak celaka, avoiding the pain. Dan kemudian untuk kesenangan, sejak dari restoran, kursi yang empuk, mobil yang nyaman, makanan, itu kan bagaimana agar hidup itu mendatangkan pleasure. Tapi lagi-lagi kalau hidup seperti itu belum sampai pada level rohani, belum sampai pada level insani, masih itu hewani. Karena dalam diri manusia itu ada rasa moral, kemudian ada spiritual. Nah, tiap hari kita ini cenderung melakukan outer journey, perjalanan keluar. Handphone itu perannya luar biasa, menarik kita keluar. Menonton, WA, jawab SMS, foto-foto, itu kan outer journey. Promosi di TV itu, mau rekreasi kemana, pakaian model apa, makanan apa, mobil yang paling mutakhir serinya apa, itu outer journey. Nah, semua itu cenderung menawarkan pleasure, kesenangan. Sedangkan kesenangan, kalau hanya yang dicari kesenangan materi, coba bayangkan ya kita puasa 16 jam, lapar, 15 jam, 16 lapar sekali. Untuk menghilangkan lapar itu hanya 5 menit selesai kok. Begitu minum, makan cola, kurma, makan kue sekedarnya. 5 menit itu sudah tuntas selesai. Sudah anti klimaks. Kurma pertama enak sekali. Kurma kedua berkurang. Kurma ketiga, kurma keempat, nah itu sudah flat. Kalau dalam teori ekonomi itu kan berlaku the law of diminishing return ya. Jadi kurva kebahagiaannya itu flat, pendek, 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 pendek. Itu juga memberi pelajaran betapa singkatnya kenikmatan fisik itu. Yang deritanya 14 jam lapar dan haus, puncaknya 5 menit mungkin. Jadi singkat sekali. Nah, manusia padahal jati diri manusia itu bukan itu. Al-Qur'an mengatakan wa id sawaituhu fa nafakhtu fi min ruhi. Setelah jasad ya potensi jasad itu utuh sempurna dalam berupa janin, maka kemudian Allah tiupkan ruhnya ke dalamnya 3 bulan 10 hari. Lalu Allah bertanya, "Hai ruh,
kamu nanti akan hidup bertemu dengan jasad, dengan emosi, dengan pikiran, macam-macam. Aku mau tanya dulu agar kamu tidak lupa. Apa itu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu ya? Jangan lupa. Oh iya, kami bersyahadat. Kami bersaksi. Jadi roh itu sudah bersaksi. Padahal itu telinga, mata, apa belum masih tertutup orang dalam kandungan kok. Dalam kandungan, nggak melihat apa-apa, tapi kok bisa berkata. Siapa? Yaitu mulut rohaninya, telinga rohaninya, mata telanginya yang melihat. Makanya ada dua macam hati kan, satu yang hati kedokteran, medical itu, heart, ada yang satu hati nurani, hati yang sejenis cahaya ilahi, hati, ada dua macam hati. Secara medis kalau orang bilang patah hati, ya hatinya nggak akan patah-patah gitu. Hatinya hancur, hatinya nggak hancur. Jadi secara psikologi saja sudah ada bedanya kan, hatiku hancur, tapi hatinya kan tidak secara medis. Tapi secara emosional hatinya sedih. Nah, ada lagi hati yang spiritual, fuad, qalbun fuadun. Waktu itu sudah bersahadat. Yang bicara itu sahadat itu hati dan anta dekat sekali. Bukan la ilaha illallah. Allah itu kan kata ganti pihak ketiga. Tapi anta itu dekat sekali. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kami bersaksi. Kum, kamu. Jadi dekat sekali. Ketika roh itu dengan Allah dalam jalan itu dekat sekali. I and you, aku dan engkau, anta. Suasana batin ini juga pernah dialami oleh Nabi Yunus ketika ditelan dalam ikan yu. Ikan yu, ketika dia berbuat dolim, salah, kemudian dapat hukuman, ditelan ikan yu. Doanya apa? Dikirnya, Subha, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi betapa dekatnya. Nah, ikan yu ini apakah ikannya apa atau yu atau paus atau apa, tapi ikan ya, ditelan ikan. Apakah ikan ini ikan beneran atau metaforis atau perumpamaan, saya tidak tahu, nggak bisa jawab. Tapi secara tekstual dimakan ikan, perut ikan. Ikannya ikan apa, seberapa, dan berapa lama tidak dijelaskan. Tapi intinya bahwa ketika itu mata, telinga, semua tertutup, maka kemudian yang hadir itu rohaninya. La ilaha illa anta, rohaninya. Seperti ketika pandemi, itu kan ikan Nabi Yunus ya, kita nggak bisa kemana-mana, takut kemana-mana. Allah dekat sekali, doanya luar biasa ketika pandemi itu. Nah, puasa, kata orang bijak, itu adalah satu cara agar kita mengenali, mendekatkan diri lagi pada rohani yang terlupakan itu, yang ditinggal. Mestinya itu menjadi leader, tapi kemudian hidup ini kita banyak melakukan outer journey, perjalanan keluar jauh, semakin menjauh dari diri. Diri yang mana? Diri yang rohani. Sehingga lewat puasa kita ditarik, diajak untuk ayo kamu inner journey, kamu berjalan menuju dirimu. Bukan menuju objek di dunia, tapi engkau menuju dirimu. Kalau kamu dekat dengan dirimu, mengenali dirimu lagi, kamu nanti akan semakin dekat dengan diri yang maha agung, yaitu Allah. Jadi Allah didekati lewat diri kita yang spiritual. Kalau yang di luar itu kadang malah melupakan, tapi diri yang spiritual ini, yang pernah bersahadat itu dulu, itu yang semakin dekat. Nah, ada sekalian, makanya dulu ya, untuk menghindarkan ketertarikan dunia objek luar, orang pada puasa pergi ke hutan atau ke padang pasir atau ke gunung. Buddha Gautama itu 6 tahun meninggalkan istana, dia ke hutan merenung. Kemudian Nabi Musa juga
pemuda Muhammad ke Gua Hira. Intinya apa? Dia melakukan perjalanan ke dalam diri. Islam sesungguhnya punya mekanisme yang lebih utuh dari sekian banyak nabi-nabi sebelumnya. Yaitu misalnya ketika umroh haji itu kan perjalanan ke dalam diri. Semuanya ditinggal. Layaknya Nabi Yunus masuk ikan, ya. Semua ditinggal. Jabatan, pangkat, semua ditinggal. Eh, Secara teoritis seperti itu. Secara teoritis ke dalam diri. Pakai pakaian kafan. Ketika sholat juga begitu. Mengapa kita membuat musola di rumah sudut yang sepi? Agar kita itu bisa menghindarkan, memutuskan diri dari gangguan objek di luar. Agar kita melakukan inner journey, perjalanan ke dalam diri. Dikatakan dalam beberapa literatur itu, kalau orang itu di hutan, tidak makan, tidak minum, kemudian itu rohaninya itu akan bangkit. Bahwa untuk menemukan Allah yang Maha Agung itu diawali dengan sebuah penderitaan. Tanpa sebuah penderitaan, lapar, haus, jauh dari mana-mana, itu orang akan sulit menyatu dengan alam. Sulit nanti untuk naik mi'raj kepada pencipta alam. Ketika ini hasil penelitian belakangan ini ya, Finlandia itu 7 kali berturut-turut dinyatakan sebagai negara paling bahagia. Salah satu faktornya apa? Orang Finlandia itu sangat dekat dengan hutan. 70% negaranya kan hutan. Dan orang-orang di sana pada punya rumah di hutan. Yang tidak punya itu boleh pinjam, boleh pakai, asal memberitahu nanti dibersihkan kembali. Hasil penelitian ketika orang bersama hutan menyatu, itu dopamin kebahagiaannya lebih mudah keluar, terpancing keluar. Tapi kalau orang sibuk di dunia yang serba heboh, kota, itu dopamin kebahagiaannya itu sulit keluar, yang ada orang pada stres. Nah di sana orang pada happy, menyatu dengan alam. Ketika puasa orang meninggalkan kota, karena Nabi Muhammad di Gua Hiro dan nabi-nabi yang lain juga begitu, dia menyatu dengan alam, dengan gunung, dengan langit, dengan gelap, dengan apa. Itu orang menemukan aku yang berbeda. Ketika hidup sehari-hari, aku diri yang menonjolkan. Aku seorang direktur, aku seorang bos, aku seorang pejabat. Jadi aku yang konstruksi sosial itu banyak sekali. Aku presiden, aku bupati, aku ini, aku ini, aku ini. Padahal aku yang sejati itu, aku yang spiritual. Dan itu ditemukan ketika orang uh, menjauhkan diri, memutuskan diri dari seperti itu. Iktikaf, meditasi, tahanus, ada berapa istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya adalah melakukan perjalanan ke dalam diri. Nah, puasa itu ketika kita memutuskan yang biasanya dia makan, minum, itu tidak. Kemudian mulai terasa betapa Allah itu dekat sekali. Kemanapun kita berada, kita merasa dalam pelukan, pengawasan, kedekatan dengan Allah. Sehingga beda sekali. Mestinya malam jadi tidur jadi melek, mestinya siang makan tidak. Dunia itu dirubah, diputar ya, dikonstruksi. Jangan lupa, sehingga ternyata manusia itu fleksibel ya. Terjadi rejuvenasi, fleksibilitas, agilitas, agility, permajaan, dan di situ Allah hadir. Nah, itulah yang dimaksudkan la'allakum tattaqun, agar dirimu itu selalu terjaga agar tidak jatuh, terjaga dekat dengan Allah, terjaga kesadaran spiritual itu membimbing kita. Kalau pribadi seperti itu tercapai, maka orang itu yang nggak mau dong korupsi gitu. Jangankan kok yang haram, yang halal aja saya bisa kok mengatakan tidak gitu. Jadi ini kan jadi ironis ya, kalau orang rajin puasa, tapi bangsanya kok korupsi tinggi. Ini apa yang diraih dengan puasa itu?
Jangan-jangan dia tidak menemukan aku yang sejati, aku yang spiritual, yang di situ sehingga sana tajalli. Allah itu menurunkan sifat-sifatnya, ditangkap oleh rohani itu nggak ada, jangan-jangan. Itu yang disindir oleh Nabi, bahwa kalau puasa itu tidak sampai pada penghayatan imanan waktu saban, ya dapat lapar dan hausnya saja. Nanti ditebus 5 menit pertama udah lunas, nanti lapar lagi. Tapi kalau kita bisa meraih satu kualitas capaian, maka hidup ini dipimpin oleh God consciousness, kesadaran ilahi, kesadaran Tuhan, takhalluk, ya. Jadi tadi yang dikatakan oleh Ustaz Hasan tadi, bagaimana sifat-sifat ilahi masuk dalam diri kita. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga limpahkanlah kasih sayangmu agar tanganku, mulutku, kakiku menjadi agen penebar kasih sayangmu untuk hidup sesama kehidupan. Kan gitu. Dan hadis Nabi kita jadi semakin paham ketika ditanya, Rasulullah, sungguhnya misimu itu apa? Innama itu, aku itu diutus untuk apa? Liutam mima, menyempurnakan apa? Akhlak, makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Akhlak itu apa? Allah itu khalik, selain Allah itu namanya makhluk. Nah, akhlak itu jadian, ciptaan, produk ciptaan namanya akhlak, dan itu apa? Dalam diri manusia. Jadi prototipe ciptaan Allah yang paling tinggi itu dalam diri manusia. Punya nilai-nilai fitri, kefitrian, orientasi kebaikan, senang pada yang baik, yang benar. Kalau baik dan benar itu menyatu, maka akan melahirkan keindahan. Keindahan. Enak dilihat, didengar, bicaranya, perilakunya. Dan akan menimbulkan aura salam, damai. Jadi fitrah manusia itu senang pada yang benar, yang baik, yang indah, yang damai. Orang nggak bisa damai pada dirinya, boro-boro berbagi kedamaian, kalau dia nggak bisa berdamai dengan dirinya. Apa itu penyebabnya? Kalau tidak berkumpul kebenaran, kebaikan. Ya nipu, ya bohong, curang, itu nggak akan damai. Jadi nggak mungkin dia berbagi kedamaian kalau dalam diri nggak damai. Mengapa? Karena defisit baik dan benar. Fitrah manusia itu. Nah, puasa diharapkan menumbuhkan itu. Diri yang sejati tadi itu. Yang baik dan benar menyatu jadi satu. Benar ya benar, tapi kan nggak baik. Benar itu pada kekuatan logika, baik itu kepada kekuatan rasa hati. Kemudian indah itu akan jadi buahnya, damai perilakunya, dan hidupnya akan merdeka. Orang merdeka. Nabi kan mengajarkan doa gini ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku sungguh berlindung kepadamu. Apa itu? Yang menghalangi kemerdekaan. Min ghalabati daini, dari hidup tergelebet hutang. Wa qahri rijal, dan hidup dalam penindasan pihak lain. Jadi kalau orang itu dibuat tindasan hutang dan tindasan kekuatan, nggak akan merdeka, nggak akan bahagia, nggak akan bisa damai. Dan itu menentang fitrah manusia. Makanya sejarah perjuangan bangsa individu itu meraih kemerdekaan. Kayak Palestina, dulu kita di Indonesia. Tapi ya itu, kita akan benar-benar merdeka, happy, kalau di dalamnya itu ada prinsip kebaikan, kedamaian, keindahan, salam di dalamnya. Nah, puasa diharapkan meraih itu, inner journey, puasa. Ada puasa secara medis, sumu tasihhu, sabda Nabi, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Dan ini ilmu kedokteran banyak sekali setelah menjelaskan bagaimana mereka memberikan terapi, memberikan resep lewat puasa. Jadi kebenaran Islam secara medis soal puasa semakin banyak. Tanya aja pada dokter. Lalu juga emotional rejuvenation, pengendalian permajaan emosi. Ini para pakar ahli jiwa, psikiater bisa menjelaskan apa dampak puasa terhadap pengendalian emosi. Imsak, kata kunci puasa kan imsak, pengendalian.
pengendalian. Yang dikendalikan tadi hal-hal yang merusak, menjatuhkan martabat manusia, sehingga nanti naik kelas. Jadi puasa jangan titik tekannya itu melebur dosa. Nanti kayak repetisi, 11 bulan kotor-kotoran, ketemu Ramadan, mandi lagi. Bukan begitu titik tekannya. Tapi peningkatan, layaknya orang sekolah. Ketika kecil rajin sekolah, belasan tahun rajin sekolah, ya tapi kan naik kelasnya. Yang awalnya SD, berikutnya SMP, berikutnya SMU, berikutnya perguruan tinggi, ya, berikutnya mungkin MBO, seperti ini. Jadi terus saja, tapi itu kan bukan pengulangan, peningkatan diri. Jadi kalau puasa itu tidak dihayati sebagai sebuah peningkatan diri, tapi seperti peleburan dosa saja, salah-salah nanti terjadi repetisi. Uh, jadi liutam mima, tidak sempurna, tidak tumbuh. Makarimal akhlaknya tidak tumbuh. Padahal hendaknya ditumbuhkan terus. Semakin usia republik ini, semakin usia seseorang, mestinya peradabannya semakin tinggi terus. Semakin tinggi pendidikannya, sekolah semakin banyak, anggaran pendidikan semakin banyak. Itu kan orang semakin banyak membaca, orang banyak belajar, orang banyak tahu. Sehingga perilakunya, etikanya, pengetahuannya semakin tinggi, tinggi, tinggi. Terus gitu. Jadi kalau rajin belajar, sekolah banyak, tapi kok tidak naik, ini ada yang salah. Ada yang salah, yaitu nuraninya tidak dididik. Yang mendidik nurani itu Rasulullah. Rasulullah yang mendidik hati kita. Diperintahkan Allah, Rasul, itulah rohani itu kau ajari, itu sempurnakan, itu Rasulullah. Nah, kita di sekolah kan tidak diajari itu. Makanya sekolah, anggaran pendidikan tinggi, apa tinggi, tapi nuraninya itu tidak tercermin. Dulu ada cerita gini ya, kalau orang hidup di padang pasir, kalau tengah padang pasir, mereka bisa kehilangan mata angin, nggak bisa pulang dia, karena hilang arah, utara, selatan, barat, timur hilang arahnya padang pasir. Tapi mereka belajar, lihatlah bintang di langit. Bintang di langit itu bagi yang belajar, ada gugusan bintang-bintang, itu menunjukkan mata angin. Oh, sana utara, selatan. Waktu kecil saya belajar. Sekarang enggak, udah anak-anak saya, cucu saya enggak bisa. Karena ada handphone, buka aja kompasnya, ketahuan. Dulu enggak. Jadi dulu itu orang menyatu dengan alam. Sekarang ini semakin terenggut dari alam, terpisah dari alam. Para nelayan orang tua kita, itu dulu juga di tengah laut, hilang arah mata angin. Dia membaca bintang, itu kemana. Sekarang pakai kompas. Tapi kalau kita kehilangan arah baik dan buruk, tanyalah kompas hatimu. Istafti nafsak, kata Rasulullah. Mintalah fatwa pada hati nurani. Nah, ini kalau hidup tanpa hati nurani, bisnis tanpa hati nurani, politik tanpa hati nurani. Waduh, itu yang dikejar amburadul gak karuan, layaknya hanya menahan lapar puasa, 5 menit itu hantam semuanya, dimakan paling hanya 10 menit sudah anti kelimat. Sudah anti kelimat, hilang. Jadi betapa dangkalnya, betapa pendeknya kalau hidup yang dikejar hanya sekedar materi. Materi itu perlu dikejar, karena dengan materi semakin kaya orang, semakin besar peluangnya untuk bisa menolong orang. Kaya pintar penting. Dengan ilmu dan harta kita semakin berpulang banyak amalnya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya itu dibalik ilmu dan harta adalah nilai-nilai yang non harta, yaitu membantu, menolong, membahagiakan orang. Nah, dari sekalian, kira-kira kita rasakan ya ketika puasa, coba kita dekati, kita rasakan betul kehadiran Allah. Sehingga takhaluk ya, takhaluk berakhlak dengan akhlak Allah. Maha kasih sayang, berempati, tidak makan, tidak minum. Orang yang pernah mengalami sebuah derita, itu dia akan mengenal dirinya. Kalau orang itu tidak pernah mengalami sebuah problem hidup, dia nggak akan mengenal dirinya. Makanya ketika ujian, anak kan nggak boleh ditemenin orang tua. Nggak boleh, orang tua nggak boleh nolong. Gitu. Agar dia mengenal dirinya, aku ini bisa tidak. Nggak boleh nyontek. Biar dia tahu menghargai dirinya.
jujur pada dirinya, oh ternyata saya ini bodoh. Nah, dia belajar. Kasih problem. Saya itu tahan nggak menghadapi problem. Kalau ada masalah, gimana sikap saya? Itu perlu diajari. Nah, orang-orang, anak-anak yang tidak pernah mengalami problem hidup, itu dia terputus dari alamnya. Alam yang telanjang. Nabi Muhammad, para nabi-nabi itu kan penggembala. Ya. Salah satu dampak penggembala itu dia eh, mengendalikan dirinya sendiri. Dia bersatu dengan alam. Kita sadar bahwa sesungguhnya Mother Earth, bumi ini ibu pertiwi, yang memberikan minum, memberikan oksigen, memberikan apapun juga itu kan bumi. Dan bumi ini tajalli dari Allah. Allah itu bertajalli, menampakkan diri berupa sifatnya, afalnya, itu dalam semesta. Semesta ini menyebut ayat-ayat Allah. Karena itu jejak-jejak kehadiran Allah. Nah, orang yang menyatu puasa di belantara hutan atau padang pasir, itu dengan alam menjadi bersaudara. Dengan air bersaudara, dengan pohon bersaudara. Di depan rumah saya itu ada pohon mangga, itu salah satu apa ya guru ngajari pada saya. Ngasih oksigen, kemudian orang berteduh. Kalau pas berbuah itu dia pemurah, dia tidak, kalau ada orang minta kasih aja. Mau orang iseng, mau maling yang punya, dia punya mangga, ya kasih aja mangga. Dan pohon mangga itu tidak pernah makan buahnya sendiri. Dia hidup berjuang membahagiakan orang lain, nggak pernah buah mangga makan buahnya. Pohon pisang itu nggak mau mati sebelum aku berhasil memberikan apa pisang untuk manusia, dan pisang nggak pernah makan buahnya sendiri. Jadi luar biasa. Artinya apa? Khairunas angfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia itu memang yang bisa memberikan benefit, manfaat pada orang lain. Nah, puasa itu kita disadarkan bahwa the real I itu spiritual I, aku yang memimpin. Yang namanya jabatan-jabatan itu kan sepanjang SK saja. Dan itu pun berlaku di kantor. Saya pernah jadi rektor ya. Itu kan berlaku sepanjang jabatan dan di kantor. Begitu pulang ke rumah kan saya bukan rektor lagi. Ketemu anak jadi ayah. Ketemu istri jadi suami. Ketemu dokter jadi pasien. Pas bantu belanja-belanja itu jadi porter. Dorong-dorong belanjaan. Jadi eh, orang tapi kadang-kadang begitu bangga pada label-label yang ada di luar diri. Nah, puasa diremajakan, ditemukan diriku yang paling spiritual, yang lembut, yang dari Allah itu ditemukan, dan itu dihubungkan dengan zikir, dengan sujud, agar itu menjadi powerful. Kalau mereka di-charge, di-recharge. Ya. Dengan demikian nanti buah puasa itu, ya pasca puasa. Pasca puasa itu nanti seberapa powerful dia untuk menjalani hidup ini. Bukan puasanya saja, puasa itu exercise-nya. Demikian, terima kasih Pak Hasan. Saya khawatir baterai saya habis, dari sebelum habis kita tanya jawab. Ini lupa nggak saya saja yang ini punya istri. Apa, laptop yang punya saya nggak bisa kebuka tadi. Sekian kalau ada satu tambahan pengkayaan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Hasan. Masya Allah, terima kasih sekali Mas Komar atas